Halo, Anda sedang menyaksikan kanal Motoron.com Indonesia. Saat ini saya sedang berada di salah satu kendaraan dengan teknologi keren, Nissan Kicks e-Power, gitu ya namanya ya. Sebagai yang diketahui, Nissan Kicks sudah ada atau hadir di Indonesia sejak tahun 2020. Berarti sudah 2 tahun keberadaannya di pasar Indonesia. Hari ini saya akan mencoba merasakan bagaimana berkendara dengan Nissan Kicks e-Power ini yang diklaim memiliki teknologi kendaraan listrik yang keren. Oke, mari kita akan mulai. Jangan mana-mana, saksikan terus videonya. Seperti biasa, sebelum mulai kita memakai safety belt dulu. Dan kita atur. Ini dia. Nissan Kicks ini sudah difasilitasi dengan tilt steering dan teleskopik. Jadi pengaturan untuk pengemudi cukup bisa diakomodir oleh kendaraan listrik ini. Dan kita ngatur kaca spion kiri kanan tengah beres, dan mari kita jalan. Biasa kita tombol start stop di sini. Oke. Dan ini dia yang menarik, transmisinya bentuknya sangat menarik. Dia untuk P-nya, tombolnya tersedia di sini, jadi kita hanya tinggal menekan, berbeda dengan sebagaimana lazimnya ya yang tombol di transmisi. Jadi untuk mengendalikannya, untuk maju atau drive, kita tinggal geser tuas ininya, kemudian arahkan ke bawah, dan untuk mundur geser kanan, dorong ke atas, maka dia akan mundur. Oke, sekarang kita akan maju. Oke. Kesan pertama saat mengendarai mobil ini adalah suasana kabin yang hening. Ini saya tidak menghidupkan audio, saya dalam kondisi biasa ya, tidak ada apa, dan sangat hening. Artinya di sini bahwa memang kendaraan ini adalah kendaraan listrik yang menawarkan kesenyapan kabin yang sungguh luar biasa ya. Oke, dengan teknologi e-Power yang diusungnya, kendaraan ini memang memiliki dua mesin, satu untuk mesinnya atau motor listrik, dan satu lagi untuk mesin bensin konvensional. Cuman yang membedakannya dengan teknologi hybrid adalah mesin konvensional yang digunakan dalam Nissan e-Kicks ini hanya digunakan untuk mencharging atau mengisi daya ke baterai yang ada di Nissan e-Kicks ini. Penggeraknya itu menggunakan energi listrik yang ditampung dalam baterai yang ada di bagian depan dari mobil ini, atau berada di bawah kap mesinnya. Dan ini menawarkan konsumsi bahan bakar yang diklaim oleh pabrikannya bisa memberikan konsumsi bahan bakar berkisar antara 20 hingga 30 km jarak tempuh untuk 1 liter. Karena memang mobil ini masih menggunakan mesin bensin ya, tapi seperti yang tadi saya bilang, dia tidak menggerakkan mobil ini. Untuk menggerakkan mobil ini menggunakan tenaga dari listrik yang ada di baterai Nissan Kicks ini. Hening, berbeda dengan mobil biasanya ya, dan getarannya pun juga nyaris tak terdengar. Luar biasa. Nah, yang menarik saat saya duduk di sini, saat duduk di dalam Nissan e-Kicks ini,
visibilitas pandangan saya ke depan maupun ke bagian kanan dan kiri terasa luas ya. Pilar A ini tidak terlalu menghalangi pandangan saya ke bagian depan, dan kontrol atau kendali saya terhadap kendaraan ini sangat gampang ya, sangat mudah dilakukan. Dia posisi duduknya memang agak sedikit tinggi ya karena crossover ini memang nyaman dalam posisi berkendaranya, walaupun untuk pengaturan duduknya masih manual ya, tidak menggunakan elektrik atau otomatis. Apalagi dia juga tidak ada memori tempat duduk ya, pengaturan tempat duduk. Ya, seperti yang tadi dikatakan, Nissan Kick itu pengendaliannya enak banget ya. Saya bilang karena mungkin dia meneruskan dari Nissan Juke yang digantikan oleh Nissan X. Dan sekarang kita coba akselerasi, dan ini sepenuhnya menggunakan tenaga listrik. Wow, dia memang bukan mobil super ya, tenaga besar tidak, tapi torsinya sangat terasa saat kita menggeber atau mulai berakselerasi. Menyenangkan sekali berkendara dengan Nissan Kicks Power ini, e-Power. Ya, saat ini memang saya berkendara dalam kondisi atau di dalam perkotaan ya, jadi memang tidak keluar kota. Tapi so far sejauh ini saya merasakan sesuatu yang menarik yang ditawarkan oleh Nissan Kicks ini gitu kan. Start and go-nya oke. Juga dia tidak ketinggalan lah ya dengan kendaraan sejenisnya. Kemampuan tenaganya pun cukup oke untuk macet. Macet, kita mutar dulu. Kita hindari jalan macet walaupun ini irit. Oke, sekarang kita coba nih akselerasinya. Walaupun memang tidak seperti mobil-mobil sport ya, tapi ini nggak malu-maluin lah kalau saya bilang sih, sudah cukup representasi ya. Apalagi ini kan sepenuhnya digerakkan oleh tenaga listrik. Keren. Kita kan berkendara dalam kota ya, namanya dalam kota artinya sering ketemu dengan kemacetan, kemudian sering melakukan start and go. Jadi ya kalau dibilang ya bisa jadi konsumsi bahan bakar akan sedikit lebih banyak dibandingkan mungkin perjalanan atau kita melakukan perjalanan ke luar kota ya. Tapi persoalannya adalah bukan itu, kembali lagi kepada perilaku pengemudi dalam mengendarai atau membawa kendaraan apapun kendaraannya. Dengan perilaku ini yang harus ditekankan bahwa pengemudi harus paham dengan karakter kendaraannya, juga dia harus memahami tentang mungkin kalau bisa dibilang defensive driving itu akan lebih bagus. Tapi setidaknya behavior atau perilaku pengemudi saat membawa mobil itu harus benar-benar diperhatikan, dijaga, karena itu juga akan sangat berpengaruh dalam hal konsumsi bahan bakar. Tapi overall dengan Nissan Kicks ini, kalau Anda berperilaku berkendara dengan yang tenang, tidak tergesa-gesa, mampu mengontrol kecepatan, mengontrol jarak, juga mengontrol emosi, saya pikir ini akan memberikan keuntungan yang besar banget buat pemilik Nissan Kicks ini. Jadi kembali lagi kepada pribadi masing-masing kalau soal konsumsi bahan bakar ya. Tapi kalau udah bisa beli kendaraan di atas 200 juta, kalau masih berisik soal konsumsi bahan bakar kok kayaknya gimana gitu ya. Jadi intinya sebenarnya sih kembali lagi pada perilaku berkendara dari pengemudi itu sendiri. Jalanan masih macet, jadi kita akhiri saja video ini.
Sampai bertemu lagi dengan video-video berikutnya di motoran.com Indonesia. Jangan lupa pantau terus website kami motoran.com Indonesia, juga pantau kanal sosial media kami. Jadi sampai bertemu lagi dengan video berikutnya dan selamat menikmati kemacetan. Bye.